Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangin sebentar, setiap hari kita hidup di bumi yang terus berputar tanpa kita sadari. Kita makan, tidur, sekolah, kerja, main HP, semua terasa biasa aja. Tapi tahukah kalian, sebenarnya kita semua sedang numpang di wahana raksasa yang muter dengan kecepatan luar biasa. Di garis khatulistiwa, bumi berputar lebih cepat dari pesawat jet, sekitar 1,7 km per jam. Tapi anehnya, kita sama sekali nggak merasa. Nggak ada getaran, nggak ada suara mesin, semuanya tenang-tenang aja. Nah, sekarang coba bayangkan sesuatu yang nggak masuk akal. Gimana kalau tiba-tiba, mendadak, bumi berhenti berputar? Bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, cukup 1 detik saja. Apa yang bakal terjadi sama kita? Apakah kita akan merasakannya? Apakah ada hal yang berubah di langit, di laut, atau bahkan di tubuh kita? Sekilas, 1 detik mungkin terdengar sepele, cuma kedipan mata. Tapi di skala planet sebesar bumi, 1 detik bisa berarti perbedaan antara kehidupan dan kehancuran total. Nah, di video ini kita bakal masuk ke sebuah eksperimen pikiran. Kita akan ikuti satu persatu kemungkinan yang terjadi kalau bumi berhenti selama 1 detik saja. Dari hal kecil yang mungkin kita rasakan, sampai konsekuensi dahsyat yang bisa bikin seluruh dunia hancur. Siap? Yuk kita mulai dari awal, dan bersiap untuk menyelami misteri besar ini. Kalau kita lihat keluar jendela, dunia terasa diam, kan? Pohon berdiri tegak, gunung nggak bergerak, bahkan kita sendiri merasa tenang di atas tanah. Tapi kenyataannya, kita semua sedang terbang bareng bumi dengan kecepatan yang gila-gilaan. Bumi ini kan bentuknya bola raksasa yang terus berputar pada porosnya. Nah, di daerah khatulistiwa, itu garis imajiner yang membelah bumi jadi utara dan selatan. Perputarannya bisa mencapai 70 km per jam. Itu sama aja kayak kita lagi duduk santai, tapi sebenarnya lagi ngebut lebih cepat daripada pesawat jet tempur. Sekarang coba bayangin naik mobil. Kalau mobil melaju 100 km/jam aja, kita masih bisa ngerasain getarannya. Tapi di bumi, meski kecepatannya ribuan kilometer per jam, kita nggak merasa apa-apa. Kok bisa begitu? Jawabannya ada di fisika. Semua yang ada di permukaan bumi, kita, laut, udara, bahkan gedung-gedung, semua ikut berputar bareng. Jadi kita nggak merasa didorong ke belakang. Sama kayak kalau kita naik pesawat. Pesawatnya melaju ratusan kilometer jam di udara. Tapi selama terbang mulus, kita bisa makan, ngobrol, atau tidur nyenyak tanpa sadar kita lagi melaju kencang. Tapi justru karena kecepatan ini sangat besar, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba menghentikan rotasi bumi, walaupun cuma 1 detik, maka semua yang ada di atasnya akan tetap meluncur ke depan dengan kecepatan ribuan kilometer jam. Efeknya? Ya, bayangin aja kayak mobil yang ngerem mendadak, tapi bukan cuma penumpang yang kebanting ke dashboard. Seluruh planet ini yang kena imbasnya. Nah, disinilah awal bencana itu mulai kebayang. 1 detik yang kelihatannya sepele, ternyata bisa jadi mimpi buruk buat seluruh kehidupan di bumi. Sekarang kita udah tahu kalau bumi muter super cepat. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau tiba-tiba bumi ngerem mendadak dan berhenti cuma 1 detik saja? Bayangin kita lagi naik mobil yang melaju kencang di jalan tol. Semua terasa stabil. Tapi begitu sopir injek rem mendadak, badan kita otomatis terlempar ke depan. Nah, konsep yang sama juga berlaku buat bumi. Bedanya, kecepatannya bukan 100 km/jam kayak mobil, tapi ribuan kilometer per jam. Kalau bumi berhenti, yang berhenti cuma planetnya. Sedangkan semua yang ada di atas permukaan, manusia, hewan, laut, awan, bahkan gedung, masih punya momentum untuk terus melaju. Artinya, semua akan terlempar ke arah depan dengan kecepatan yang nggak mungkin bisa kita tahan. Bayangin aja, orang-orang di jalanan akan meluncur ratusan meter. Mobil-mobil mental, kayak mainan. Bahkan kereta api yang lagi jalan bisa keluar jalur dalam sekejap. Dan bukan cuma kita, lautan yang luas itu juga akan tetap bergerak. Air yang tadinya diam bareng rotasi bumi, tiba-tiba berubah jadi dinding raksasa yang menggulung ke daratan. Hasilnya, tsunami super besar yang bisa menyapu benua hanya dalam hitungan detik.
Efek ngerem mendadak ini juga bikin pesawat yang lagi terbang kehilangan keseimbangan. Mereka bisa langsung jatuh karena udara di sekitar juga ikut kacau balau. Jadi, kalau tadi kita mikir, cuma 1 detik doang, apa sih pengaruhnya? Ternyata 1 detik itu udah cukup buat mengubah dunia jadi medan bencana. Kita yang biasa merasa aman di permukaan bumi, seolah mendadak dilempar keluar dari wahana raksasa yang kita naiki sejak lahir. Kalau bumi mendadak berhenti selama 1 detik, buat nyitmo 1 detik. Dampak paling jelas yang langsung terasa adalah kehancuran besar-besaran di permukaan. Bayangin begini, semua benda di bumi masih punya momentum ribuan kilometer per jam. Jadi ketika planet ini ngerem, seluruh permukaan dunia bakal mengalami semacam hantaman raksasa yang datang dari segala arah. Gedung pencakar langit yang kelihatannya kokoh bisa langsung roboh seakan-akan terbuat dari kertas. Jalan raya yang penuh mobil mendadak berubah jadi lautan kendaraan yang mental tanpa kendali. Bahkan, kereta api yang jalannya di atas rel besi pun bisa langsung terlempar keluar jalur. Tapi yang paling menakutkan datang dari laut. Ingat, 70% permukaan bumi itu lautan. Kalau air laut terus meluncur maju, hasilnya adalah tsunami raksasa. Bukan cuma setinggi belasan meter seperti yang pernah kita lihat di dunia nyata, tapi bisa mencapai ratusan meter, bahkan lebih tinggi dari gedung pencakar langit. Gelombang ini akan menyapu seluruh kota pesisir, menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Bumi seakan berubah jadi neraka basah. Daratan bakal kebanjiran, pulau bisa tenggelam, dan benua pun bisa berubah bentuk hanya dalam hitungan menit. Dan jangan lupa, bukan cuma air laut yang bergerak. Sungai, danau, bahkan kolam renang sekalipun akan menumpahkan airnya ke segala arah. Bayangin, jutaan liter air serentak kehilangan keseimbangan. Kalau dipikir, ini mirip efek domino raksasa. Satu persatu elemen kehidupan kita tumbang. Rumah roboh, jembatan putus, kota-kota hancur. Sampai akhirnya peradaban manusia seolah dihapus dari peta. Jadi, 1 detik bumi berhenti bukan cuma bikin kita terlempar, tapi juga memicu gelombang kehancuran yang luar biasa. Seakan-akan planet ini sedang mereset dirinya sendiri. Sekarang coba bayangin, satu hal yang sering kita anggap sepele, udara. Kita nggak bisa lihat, tapi udara selalu ada di sekitar kita. Dia yang kita hirup buat hidup, dia juga yang bikin awan terbentuk, pesawat bisa terbang, bahkan suara bisa sampai ke telinga kita. Tapi, udara bukan cuma sesuatu yang diam. Udara itu ikut berputar bareng bumi. Sama seperti kita, sama seperti lautan. Atmosfer atau lapisan udara juga nempel di rotasi planet ini. Jadi, ketika bumi berputar ribuan kilometer per jam, udara pun bergerak bareng dengan kecepatan itu. Sekarang, bayangkan skenario berhenti 1 detik. Permukaan bumi mendadak ngerem total. Tapi udara di atasnya tetap meluncur dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Inilah momen ketika angin berubah jadi senjata penghancur paling mengerikan di planet ini. Angin yang kita kenal sehari-hari mungkin cuma 30 km per jam. Kalau ada badai besar, bisa tembus 100-200 km/jam. Itu aja udah cukup buat mencabut atap rumah, menumbangkan pohon, dan bikin kota lumpuh. Sekarang, bandingin dengan skenario tadi. Kalau bumi berhenti mendadak, angin yang tercipta bukan ratusan, tapi ribuan kilometer per jam. Bayangin hembusan angin yang kecepatannya lebih cepat dari peluru. Udara bakal menyapu permukaan bumi seperti ledakan nuklir tak terlihat. Pohon-pohon yang kuat bisa patah dalam sekejap. Gedung pencakar langit yang tinggi bisa diterpa angin sampai hancur berkeping-keping. Mobil, manusia, hewan, semua terseret, melayang, bahkan tercabik oleh kekuatan angin itu. Laut yang tadi sudah bikin tsunami, sekarang makin kacau karena tertiup angin super kencang. Ombaknya bisa makin tinggi, makin liar, menyapu daratan dengan kekuatan berlipat ganda. Dan jangan lupa, pasir dari gurun, debu dari tanah, bahkan bebatuan kecil bisa ikut terangkat oleh angin. Semua berubah jadi proyektil berbahaya. Bayangin miliaran butiran pasir beterbangan dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari badai biasa. Itu artinya, setiap butir pasir bisa melukai tubuh kita kayak peluru tajam. Bahkan udara yang kita hirup bisa berubah jadi racun tersendiri. Angin ribuan kilometer per jam akan membawa gas berbahaya dari gunung berapi, asap dari kebakaran, dan debu dari tanah yang terkoyak. Atmosfer jadi penuh dengan partikel beracun, bikin manusia makin sulit bertahan hidup.
Dan yang paling mengerikan, angin super kencang ini nggak cuman bertiup sekali lewat. Karena momentum atmosfer begitu besar, butuh waktu lama sampai semuanya selaras lagi dengan rotasi bumi setelah kembali berputar. Artinya, badai raksasa bisa melanda planet ini berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah kejadian 1 detik itu. Coba bayangkan, dunia kita yang biasanya punya langit biru tenang, tiba-tiba berubah jadi medan perang raksasa. Udara yang biasanya jadi sumber kehidupan, malah berubah jadi kekuatan pembunuh tak kasat mata. Dengan kata lain, kalau tsunami adalah monster dari laut, maka angin dalam skenario ini adalah monster dari langit tak terlihat, tapi punya kekuatan yang bisa menghapus apapun dari permukaan bumi. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana tsunami raksasa dari laut dan badai super dari atmosfer bisa menghancurkan kehidupan, ternyata efek berhentinya bumi selama 1 detik nggak berhenti sampai di situ saja. Ada satu lagi musuh besar yang ikut bangkit. Bumi itu sendiri. Coba bayangkan, bumi ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Ada kerak atau kulit luar, ada lapisan mantel yang panas dan kental, lalu ada inti bumi yang super panas. Nah, kerak bumi ini bukan lempeng utuh. Ia terbagi jadi potongan-potongan besar yang biasa kita kenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak pelan, saling dorong, saling gesek, dan kadang menimbulkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Sekarang bayangkan, kalau seluruh planet tiba-tiba berhenti mendadak. Energi raksasa yang biasanya stabil langsung berubah dalam sekejap. Gaya dorong yang tadinya terbagi rata di rotasi, mendadak menekan kerak bumi dengan tidak seimbang. Akibatnya, lempeng tektonik bisa bergerak liar. Gempa bumi bakal terjadi di mana-mana. Bukan cuma gempa kecil, tapi gempa super besar yang bisa mengguncang seluruh benua. Gedung roboh, tanah retak, jalan raya terbelah 2, bahkan gunung bisa runtuh. Dan bukan cuma gempa, gunung berapi yang selama ini tidur bisa dipaksa bangun. Tekanan di dalam perut bumi mendadak kacau, sehingga magma bisa naik ke permukaan dengan cepat. Letusan besar terjadi, menyemburkan abu panas ke atmosfer, menghitamkan langit, dan menambah kekacauan di atas permukaan. Bayangin, lautan lava mengalir, abu vulkanik menutupi kota, dan udara penuh dengan gas beracun. Dunia terasa kayak kiamat kecil. Bukan cuma itu, lautan yang sudah bergolak karena tsunami kini semakin diperparah dengan dasar laut yang retak. Retakan di dasar samudra bisa memicu tsunami tambahan, lebih besar lagi, lebih menghancurkan lagi. Intinya, bumi seperti punya tombol reset. 1 detik berhenti saja cukup untuk membangunkan semua kekuatan alam yang biasanya tenang di dalam perut planet ini. Dari daratan, lautan, sampai gunung api, semuanya meledak bersamaan. Coba bayangin, bumi yang tadinya kita kenal hijau, biru, dan indah, dalam sekejap berubah jadi dunia merah menyala penuh lava, berguncang tanpa henti, dengan langit hitam tertutup abu dan badai. Satu hal yang pasti, kalau bumi benar-benar berhenti 1 detik, bukan cuma peradaban manusia yang tamat. Alam itu sendiri bisa berubah jadi musuh terbesarnya. Kalau bumi berhenti selama 1 detik, mungkin banyak orang berpikir, ya udahlah, habis itu kan bumi muter lagi kayak biasa. Tapi kenyataannya, rotasi bumi bukan sekadar muter-muter iseng. Rotasi ini ikut berperan besar dalam menjaga keseimbangan planet kita, bahkan terhadap posisi bumi di tata surya. Bayangin bumi kayak gasing raksasa. Selama gasing itu muter stabil, dia bisa berdiri tegak di atas lantai. Tapi begitu muterannya terganggu, dia bisa goyang, oleng, bahkan jatuh. Hal yang sama bisa terjadi pada bumi. Rotasi bumi yang tiba-tiba berhenti bisa bikin porosnya goyah. Poros inilah yang menentukan kemiringan bumi sekitar 23,5 derajat, yang selama ini bikin kita punya musim. Kalau poros itu berubah sedikit aja, musim bisa kacau. Negara yang biasanya dingin bisa jadi panas, wilayah tropis bisa jadi beku. Sistem iklim yang sudah berjalan jutaan tahun bisa berubah drastis. Bukan cuma itu, rotasi bumi juga berhubungan dengan distribusi gravitasi dan bentuk planet. Selama ini, karena berputar, bumi jadi agak menggelembung di bagian khatulistiwa. Kalau putaran berhenti mendadak, bentuk bumi bisa perlahan berubah. Air laut bisa pindah, daratan baru bisa muncul, dan pulau-pulau bisa tenggelam. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang tata surya. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km/jam. Kecepatan ini tetap ada, walaupun rotasi bumi berhenti sebentar. Tapi guncangan pada rotasi bisa sedikit mengganggu orbit bumi. Kalau orbit berubah, walau hanya sedikit,
jarak bumi ke matahari bisa ikut terpengaruh. Kedengarannya sepele, tapi jarak bumi ke matahari sangat menentukan kehidupan kita. Kalau bumi sedikit lebih dekat, planet ini bisa terlalu panas. Sedikit lebih jauh, bumi bisa membeku. Satu perubahan kecil aja bisa bikin planet ini nggak ramah lagi buat kehidupan. Dan ada satu lagi efek penting, medan magnet. Bumi. Rotasi inti logam cair di dalam planet kita adalah salah satu alasan kenapa bumi punya medan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari. Kalau rotasi tiba-tiba berhenti, sistem itu bisa kacau. Tanpa medan magnet, radiasi berbahaya bisa langsung menghantam permukaan bumi, menghancurkan atmosfer, bahkan mengancam semua makhluk hidup. Jadi, meskipun bumi hanya berhenti 1 detik lalu berputar lagi, guncangan itu cukup untuk bikin planet kita oleng. Seperti kapal besar yang dihantam badai, mungkin dia masih bisa melanjutkan perjalanan, tapi arahnya bisa melenceng, jalurnya bisa berubah, dan kerusakannya bisa fatal. Dengan kata lain, rotasi bumi itu bukan sekadar bonus. Itu adalah bagian penting dari mesin alam semesta yang bikin planet ini tetap stabil dan layak huni. Kalau mesin itu goyah, maka seluruh sistem ikut terguncang. Sejak tadi kita sudah bicara tentang tsunami raksasa, badai super, gunung meletus, sampai orbit bumi yang bisa oleng. Tapi sekarang mari kita zoom in. Mari kita lihat dari sudut pandang kita sendiri, manusia. Apa yang bakal kita rasakan kalau bumi benar-benar berhenti selama 1 detik? Pertama-tama, ada hukum fisika yang nggak bisa kita lawan, inersia. Inilah hukum yang bikin tubuh kita terus bergerak maju ketika bumi tiba-tiba berhenti. Kalau diibaratkan, tubuh manusia itu seperti penumpang mobil tanpa sabuk pengaman. Mobilnya berhenti mendadak, tapi badan kita tetap meluncur ke depan. Bedanya, kecepatan kita bukan cuma kilometeran jam kayak mobil di jalan tol. Kita sedang terbawa rotasi bumi yang kecepatannya ribuan kilometer per jam. Itu artinya tubuh manusia akan terlempar dengan kekuatan luar biasa. Kita nggak mungkin bisa berdiri, apalagi bertahan. Bayangin orang-orang di jalanan. Dalam sekejap, mereka bisa mental ratusan meter, menabrak gedung, pohon, atau bahkan saling bertabrakan satu sama lain. Tubuh kita yang rapuh jelas nggak akan kuat menerima gaya sekuat itu. Lalu, bagaimana dengan orang yang lagi di rumah? Sama saja, tembok rumah mungkin bisa roboh menimpa penghuninya. Bahkan jika rumahnya tetap berdiri, tubuh manusia akan dihantam dari dalam oleh perubahan mendadak pada lingkungan, baik dari angin ribuan kilometer per jam, gempa yang mengguncang, atau gelombang air yang datang tiba-tiba. Bagi manusia yang kebetulan sedang naik kendaraan, mobil, bus, atau kereta, nasibnya lebih parah lagi. Kendaraan akan meluncur tanpa kendali, terlempar atau terguling. Penumpangnya bisa saling terbanting. Sedangkan pesawat yang lagi terbang, hampir mustahil bisa bertahan. Atmosfer yang kacau akan menjatuhkan mereka seketika. Bahkan bagi yang beruntung, selamat dari hantaman pertama, tantangan berikutnya lebih menyeramkan. Bertahan hidup setelahnya. Bayangkan, kita harus menghadapi badai angin ribuan kilometer per jam, tsunami yang melanda kota, gempa bumi yang terus mengguncang, serta letusan gunung berapi yang memuntahkan abu dan gas beracun ke udara. Dan ingat, kita ini makhluk yang sangat bergantung pada lingkungan. Kita butuh oksigen bersih untuk bernapas, air jernih untuk minum, dan makanan yang stabil. Tapi dalam skenario ini, udara penuh debu, air laut bercampur dengan daratan, dan sumber makanan rusak total. Hampir tidak ada ruang aman untuk manusia bertahan. Singkatnya, 1 detik berhentinya bumi sudah cukup untuk memusnahkan peradaban. Teknologi canggih, gedung tinggi, bahkan kota modern. Kita tidak ada artinya di hadapan hukum alam sebesar ini. Jadi, apa yang terjadi pada manusia? Jawabannya sederhana tapi mengerikan. Kita nggak akan punya kesempatan. Kalaupun ada yang selamat di awal, mereka akan menghadapi dunia yang berubah jadi tempat paling berbahaya untuk dihuni. Setelah semua gambaran menakutkan tadi, tsunami raksasa, badai angin ribuan kilometer per jam, gempa yang mengguncang benua, hingga manusia yang hampir mustahil selamat. Mungkin sekarang kamu mulai berpikir, wah, serem banget. Terus, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Jawabannya, tenang saja tidak. Kenapa? Karena bumi ini bukan benda yang gampang berhenti begitu saja. Rotasi bumi sudah berlangsung stabil selama 4,5 miliar tahun sejak planet ini terbentuk. Butuh energi yang luar biasa, bahkan nggak bisa kita bayangkan, untuk menghentikan putaran sebesar itu meski hanya 1 detik saja. Bumi bisa terus berputar
Karena hukum fisika, khususnya hukum kekekalan momentum. Selama tidak ada gaya luar yang benar-benar besar menghantam bumi, rotasinya akan tetap berjalan mulus. Dan sejauh ini, tidak ada benda di tata surya yang cukup kuat untuk membuat bumi ngerem mendadak. Asteroid besar sekalipun, meski bisa menyebabkan kepunahan seperti zaman dinosaurus, tidak akan menghentikan rotasi bumi. Ia hanya akan menimbulkan kerusakan lokal atau global. Tapi rotasi bumi akan tetap ada. Selain itu, gravitasi matahari juga ikut menjaga kestabilan orbit dan rotasi bumi. Alam semesta punya cara sendiri untuk menyeimbangkan gerakannya. Jadi, selama tidak ada kekuatan kosmik super aneh yang menghantam kita, bumi akan terus berputar dengan setia. Nah, skenario yang kita bahas tadi sebenarnya lebih mirip dengan eksperimen pikiran, semacam latihan imajinasi untuk memahami betapa besarnya kekuatan alam. Ilmuwan sering melakukan eksperimen semacam ini untuk membantu kita menghargai betapa stabilnya sistem yang kita tinggali. Dan justru disitulah letak keindahannya. Dengan membayangkan hal-hal ekstrem yang mustahil terjadi, kita bisa lebih sadar betapa beruntungnya kita hidup di planet yang teratur. Kita bisa bernapas dengan tenang, minum air bersih, menikmati musim yang berganti, dan melihat langit biru. Semua itu terjadi karena bumi punya sistem alami yang sangat stabil. Jadi, meski membayangkan bumi berhenti itu seram, kenyataannya kita bisa tidur nyenyak setiap malam. Planet kita tidak akan mendadak berhenti. Alam semesta sudah mengatur agar kita bisa hidup dengan aman di atasnya. Singkatnya, semua bencana tadi hanyalah teori. Bumi tetaplah rumah yang bisa kita percaya. Tapi justru karena rumah ini begitu istimewa, tugas kita adalah menjaga dan merawatnya. Setelah kita membayangkan skenario gila tentang bumi yang berhenti selama 1 detik, rasanya kayak habis naik roller coaster imajinasi, ya? Dari tsunami setinggi gedung pencakar langit, badai angin secepat peluru, gunung api yang meletus serentak, sampai manusia yang hampir nggak punya kesempatan buat selamat. Lalu akhirnya kita lega ketika tahu bahwa semua itu hanyalah teori. Bumi tidak akan tiba-tiba berhenti. Planet ini sudah berputar dengan setia selama miliaran tahun dan akan terus berputar untuk waktu yang sangat lama ke depan. Tapi, ada satu hal penting yang bisa kita petik dari imajinasi ini. Skenario tadi mengingatkan kita bahwa kita hidup di sebuah sistem alam yang luar biasa rapih. Bumi berputar dengan stabil, menjaga siang dan malam datang bergantian. Kemiringan porosnya membuat musim berubah, memberi keseimbangan pada kehidupan. Atmosfernya melindungi kita dari radiasi mematikan, dan medan magnetnya menjadi tameng dari badai kosmik. Dengan kata lain, setiap detik yang kita jalani di planet ini adalah hasil dari keseimbangan yang rapuh namun indah. Kalau ada satu hukum alam saja yang terganggu, hidup kita bisa berubah jadi bencana. Dan inilah yang harus bikin kita lebih sadar. Meskipun bumi begitu kuat, ia juga rapuh. Kita nggak bisa mengontrol rotasi planet, tapi kita bisa mengontrol cara kita memperlakukannya. Polusi, kerusakan hutan, pemanasan global, semua itu bukan teori. Itu nyata. Dan perlahan-lahan bisa mengganggu keseimbangan indah yang sudah dijaga oleh bumi sejak awal. Jadi, daripada takut sama skenario mustahil, seperti bumi berhenti 1 detik, mungkin lebih baik kita takut sama hal-hal nyata yang kita lakukan setiap hari. Karena justru kitalah yang bisa membuat rumah ini jadi lebih buruk. Atau lebih baik. Akhirnya, cerita ini bukan cuma tentang apa yang terjadi kalau bumi berhenti, tapi juga tentang betapa berharganya planet tempat kita tinggal. Tempat satu-satunya di alam semesta, sejauh yang kita tahu, yang bisa menampung kehidupan seperti kita. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu betapa spesialnya bumi ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaganya? Karena, walau bumi tidak akan berhenti berputar, mungkin manusialah yang bisa membuat hidup di dalamnya berhenti kalau kita tidak belajar merawatnya.